Then I think there's someone at the front door. I'm with you, Emma. Halo Sobat Film, bertemu lagi bersama saya yang kembali akan membahas alur singkat film secara singkat, padat, dan tentunya tanpa basa-basi. Dan film yang akan kita bahas kali ini berjudul Health, yang dirilis pada tahun 2020. Tanpa banyak bacot, bagaimana kalau kita langsung saja ke TKP? Diceritakan beberapa tahun sebelum cerita utama dimulai, diperlihatkan sebuah kejadian yang menimpa seorang wanita yang sedang diendohoi oleh kedua teman prianya di sebuah mobil. Apakah maksud dari kejadian tersebut? Sean. Relax, babe. Scene kembali ke waktu sekarang, menampilkan seorang wanita bernama Emma yang saat ini sedang melakukan liburan akhir pekan ke sebuah tempat yang begitu jauh dari kota bersama suaminya yang akan datang pada besok hari. Diantar oleh seorang supir taksi bernama Joe, Emma akhirnya tiba di sebuah villa yang begitu mewah. It's Joe. Jack. Wouldn't mind a little something extra. You have a good stay, Mrs. Barrett. Villa yang ditempati Emma ini terkesan begitu modern, dengan beberapa security elektronik yang begitu canggih di dalamnya. Dan saat Emma menelusuri tempat ini, salah satu tempat terlihat terkunci. Buku catatan Emma juga dijelaskan tertinggal di mobilnya Joe. Malamnya, Emma yang sendirian mencoba mencari suasana dengan berenang. Setelah selesai, tiba-tiba dia dikejutkan oleh suara dobrakan pintu. Yang setelah dia periksa, terdapat sebuah bunga yang tidak diketahui siapa pengirimnya. Emma kemudian melanjutkan kesendiriannya dengan minum-minum sambil diiringi oleh sebuah musik. Kemudian, dia tak sengaja membalikan sebuah gelas hingga membuat air tersebut jatuh ke lantai. Dan saat ingin membersihkannya, perhatiannya teralihkan ke sebuah meja yang berada di depannya, yang disebabkan oleh air tumpahan itu yang mengalir masuk ke dalam meja, yang seketika membuat Emma merasa curiga. Namun, pada saat dia ingin memeriksa, ponselnya tiba-tiba bergetar, yang seketika membuat Emma melupakan kecurigaannya tersebut. Hingga tak lama berselang, suaminya yang bernama Henry yang berjanji akan datang besok ternyata malah memutuskan untuk datang pada malam hari ini. Mereka berdua pun kemudian nyantai bareng sambil ngobrol seputar rumah tangga mereka. Dan setelah itu lanjut minum-minum hingga pada akhirnya memutuskan untuk tidur. Pada saat ingin tidur ini, Emma tiba-tiba mengalami pusing pada kepalanya, yang kemudian segera disarankan oleh suaminya agar segera tidur. Nah, pada saat mereka terlelap, seorang pria misterius tiba-tiba muncul di hadapan mereka yang sedang tidur. Terlihat, pria bertopeng itu melakukan sesuatu kepada Emma. Hingga pada besok harinya, Emma yang terbangun dikejutkan dengan penampakan sebuah bunga dan juga minuman yang berada di meja tidurnya, yang dia kira adalah buatan suaminya. Padahal, suaminya mengaku sama sekali tak mengetahui hal tersebut, dikarenakan mereka berdua yang sedang tertidur. Tak hanya itu, pakaian Emma juga berganti dengan sebuah gaun. Menyadari ada suatu hal yang aneh, Emma mulai panik. Belum lagi ponsel mereka berdua yang tiba-tiba menghilang, yang membuat kedua pasangan itu berpikir telah ada seseorang yang masuk ke dalam kamarnya. Tak hanya itu, di kamar tersebut mereka juga menemukan sebuah pakaian yang bukan milik mereka berdua. Merasa khawatir, mereka berdua pun memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut. Namun sialnya, kunci mobil mereka juga ikut hilang. Mereka berdua kemudian melihat langkah seseorang yang berada di balik mobil mereka. Suaminya memutuskan untuk mencari tahu siapa orang tersebut. Sedangkan Emma diminta suaminya agar segera balik ke villa untuk mencari kunci mobilnya yang telah hilang. Emma yang kembali, tiba-tiba melihat sebuah rekaman CCTV yang muncul di layar televisinya, yang menampilkan semua area pada villa tersebut dan juga dirinya yang telah melakukan semua aktivitas di villa ini. Tak lama berselang, suaminya kembali datang dengan keadaan terluka yang disebabkan oleh seorang pria yang tidak diketahui muncul menyerangnya. Saat suaminya menyaksikan sebuah rekaman CCTV yang berada di layar TV, sebuah telepon tiba-tiba berdering. Terdengar seorang pria misterius yang kita sebut saja sebagai Mr. X berbicara dan meminta mereka berdua agar tidak meninggalkan villa tersebut. Tak hanya itu, Mr. X juga meminta agar Henry dan istrinya harus patuh terhadap apa yang akan dimintanya. Henry yang tak begitu peduli, kemudian kembali mencoba membawa istrinya untuk segera kabur. Namun sialnya, semua akses jalan keluar tiba-tiba tertutup secara otomatis. Mereka berdua pun akhirnya terkurung dalam villa aneh tersebut.
Mereka kembali berusaha untuk mencari jalan keluar, seperti Emma yang berusaha untuk menghancurkan sebuah kaca. Namun sayangnya, tiba-tiba sebuah sinyal aneh tiba-tiba membuat Emma terjatuh kesakitan. Terlihat sebuah benda kecil yang membuat Emma tak berdaya tertanam di bagian samping telinganya. Henry yang tak terima kemudian marah dan berniat untuk menghancurkan salah satu kamera. Namun sialnya, bagian samping telinga Henry ternyata juga telah ditanami benda aneh itu, yang seketika langsung membuatnya roboh tak berdaya. Tak ada pilihan lain, Emma dan suaminya pun terpaksa harus mematuhi semua perintah dari orang misterius tersebut. Seperti Henry yang harus memperlakukan istrinya itu selembut mungkin, menyuruh mereka berpakaian rapi, hingga Emma yang diminta memasak untuk suaminya. Nah, pada saat Emma diminta untuk memasak sebuah masakan untuk suaminya ini, sebuah fakta tentang Emma terungkap. Mr. X meminta Henry untuk membaca suatu pesan yang berada di sebuah laptop, yang ternyata berisi sebuah pesan tentang percakapan perselingkuhan yang telah dilakukan Emma bersama seorang pria bernama Ryan. Tak hanya itu, di laptop tersebut juga menampilkan sebuah video kebersamaan Emma bersama Ryan yang tentu saja membuat Henry merasa kecewa. Henry yang sakit hati sempat ingin meninggalkan Emma, namun posisinya yang kini telah dikendalikan oleh Mr. X membuatnya harus patuh terhadap apa yang dia katakan, seperti memintanya untuk makan bersama dengan istrinya yang telah berselingkuh tersebut. Pada saat makan, Emma menjelaskan alasan dia berselingkuh berasal dari sebuah ketidaksengajaan. Namun, Henry yang sangat kesal tentu saja tidak mempercayai hal tersebut. Henry, I'm sorry. You gonna leave me? You gonna leave me? No, Henry, I'm sorry. Please, just... Setelah selesai makan, mereka berdua kembali diminta Mr. X untuk kembali ke kamar, dan kemudian diperintahkan untuk melakukan hubungan suami istri yang disaksikan langsung oleh Mr. X yang memantaunya melalui sebuah CCTV. Tak ada pilihan, Henry pun terpaksa melaksanakan perintahnya. Namun sayangnya, di tengah jalan Henry yang merasa kecewa tak bisa melanjutkan indahnya itu, yang kemudian berakhir pada sebuah hukuman dari Mr. X yang kembali membuat telinganya berdarah. What they want? Pada saat merawat Henry yang terluka, Emma kembali menjelaskan tentang suatu kejadian yang telah menimpanya yang telah kalian lihat pada scene pembuka sebelumnya, yang dijelaskan bahwa dia tak bisa melawan kedua pria tersebut hingga membuatnya pasrah tak berdaya. Singkatnya, saat mereka kembali berbaring, Emma terbangun dan mendengar sebuah suara dari luar rumah yang tak lain adalah Joe, seorang supir yang telah mengantarkan Emma ke tempat ini. Kedatangan Joe bermaksud untuk meminta maaf karena telah meminta tambahan tip, dan juga sekaligus untuk mengantarkan buku catatan Emma yang tertinggal. Emma langsung merespon kedatangan Joe agar segera bisa menolongnya keluar dari tempat ini. Namun, Joe awalnya tak menyadarinya, hingga pada akhirnya Joe menyadari hal tersebut setelah melihat sebuah cahaya yang dilancarkan oleh Emma yang bermaksud untuk meminta tolong. Namun sialnya, saat Joe ingin pergi menolong mereka, Mr. X datang dan langsung melumpuhkan Joe, hingga membuatnya tak berdaya. Melihat hal tersebut, Emma pun dibuat galau. Kemudian, secara tak sengaja, Emma yang menyadari Mr. X yang berada di luar berpikir bahwa pria tersebut kini mungkin tak mengawasi mereka. Benar saja, saat Emma mencoba untuk menghancurkan sebuah kamera, si Mr. X tak menunjukkan reaksi apa-apa, yang berarti pria misterius itu saat ini memang sedang tak mengawasi mereka. Emma pun langsung bergerak untuk memberitahukan suatu tempat mencurigakan yang dia temui dulu kepada suaminya, yaitu sebuah meja dapur yang pada scene sebelumnya telah membuat pikiran Emma merasa penasaran. Papan pada meja tersebut ternyata bisa dibuka. Emma pun kemudian masuk ke dalam sebuah lorong kecil itu. Namun sialnya, Henry yang berjaga di luar merasa ada seseorang yang telah datang. Dan kemudian Henry mendapat serangan dari Mr. X yang datang hingga membuatnya pingsan, yang kemudian diikuti Emma yang juga mendapat serangan dari Mr. X yang membuatnya pingsan dengan sebuah jarum pembius. Beberapa jam setelah kejadian itu, mereka berdua yang pingsan akhirnya kembali sadar, dan kemudian menyaksikan seorang pria yang terikat yang kini berada di ruang tengah. Pria tersebut ternyata adalah selingkuhannya Emma yang bernama Ryan. Keberadaan Ryan tersebut memancing pertanyaan Henry kepada Mr. X yang telah membawanya, yang kemudian malah menimbulkan konflik pada Henry yang begitu marah kepada Ryan yang kini telah merebut istrinya.
Henry yang begitu emosi atas perkataan Ryan kemudian berniat untuk menghabisinya dengan sebuah pisau, hingga pada akhirnya berhasil ditenangkan oleh Mr. X, yang kemudian malah meminta Emma lah yang harus menghabisi Ryan, yang dinilai Mr. X telah mengganggu keharmonisan rumah tangga mereka berdua. Emma yang bingung sempat ragu untuk melakukan hal tersebut, hingga pada akhirnya Mr. X membuat Henry tak berdaya dengan alat supernya, dengan tujuan agar Emma membuat sebuah pilihan yang mana dari kedua pria tersebut yang harus koit. Tak tega melihat suaminya kesakitan, Emma tentu saja lebih memilih suaminya, dan kemudian menjalankan perintah Mr. X untuk segera menghabisi Ryan. Suasana dramatis pun kembali diperlihatkan. Setelah kejadian itu, Henry menyuruh istrinya untuk beristirahat, sambil memberikan sebuah minuman yang dulu pernah dia berikan kepada istrinya dulu. Saat ingin meminum minuman itu, Emma tiba-tiba teringat saat dimana dia akhirnya menjadi pingsan karena minuman itu. Dugaannya itu juga diperkuat pada kejadian pada saat dia menerima serangan bius dari Mr. X yang menggunakan sebuah jarum suntik dengan warna cairan yang sama dengan yang ada di hadapannya saat ini. Berpikir bahwa dia akan dibuat pingsan lagi, Emma pun membuang minuman tersebut sambil berpura-pura sedang meminumnya, dengan posisi membelakangi Mr. X yang sedang mengawasinya dengan sebuah CCTV. Setelah melakukan hal itu, Emma pun berpura-pura pingsan. Benar saja, tak lama berselang, seorang pria misterius datang untuk mencek keadaan Emma, yang saat ini sedang berpura-pura untuk pingsan. Setelah pria tersebut pergi, Emma langsung bangun untuk melakukan penyelidikan, dan kemudian membuka sebuah lemari misterius yang dulunya pernah dia buka dalam keadaan terkunci. Lemari misterius tersebut ternyata adalah sebuah pintu rahasia yang kini membawa Emma ke suatu ruangan misterius yang tak pernah dia jumpai di villa ini, yang mana terdapat sebuah monitor CCTV di dalamnya. Emma yang tak sengaja menyentuh sebuah tombol tiba-tiba ditampilkan sebuah iklan, yang dari sinilah sebuah kebenaran akhirnya terungkap. Iklan yang Emma lihat ternyata adalah sebuah iklan jasa yang bernama Eden Group, yang bergerak untuk mengendalikan sebuah pernikahan yang dijalankan dengan sebuah metode sandiwara kepada pasangan yang akan dijadikan sebuah target, dan tentunya dengan sebuah bantuan alat kecil yang akan membuat pasangan akan menjadi tunduk seketika. From all of us here at the Eden Group of your marriage. Emma yang mulai menyadari kejadian tersebut kemudian memastikannya dengan membuka sebuah rekaman CCTV yang berada di folder tersebut, dan kemudian berhasil memecahkan rasa penasarannya yang selama ini telah dia duga. Setelah menyaksikan aksi sandiwara suaminya yang ternyata telah bekerja sama dengan Mr. X dalam melakukan semua hal yang telah terjadi di villa ini. Ya, suaminya adalah dalang di balik semua kejadian di tempat ini. Henry ternyata menyewa jasa Eden Group agar bisa mengendalikan istrinya yang dia anggap telah berani berselingkuh di belakangnya. Menyadari hal tersebut, Emma pun nampak begitu shock. Emma pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke tempat di mana dia berpura-pura pingsan. Setelah melihat suaminya dan juga Mr. X yang telah kembali, tak lupa dia mengambil sebuah kunci mobil milik suaminya untuk berjaga-jaga. Suaminya yang telah kembali kemudian membawa Emma ke mobilnya untuk pergi dari tempat ini dikarenakan misinya yang telah dianggap berhasil. Namun, Emma yang telah mengambil kunci mobil suaminya itu membuat Mr. X dan juga suaminya harus kembali ke dalam villa untuk mencari kunci mobil yang kini telah dicuri Emma. Emma yang bangkit kemudian berpikir untuk kabur. Namun, dia teringat sebuah alat yang menempel di kepalanya, yang tentu saja akan jadi penghalang saat dia kabur nanti. Dan kemudian langsung mencabut alat tersebut dengan begitu ekstrim, dengan hanya menggunakan sebuah kunci mobil. Setelah berhasil, Emma yang tersadar tiba-tiba menyadari kedatangan seseorang, yang tak lain adalah Mr. X, yang tiba-tiba muncul secara mengejutkan. Emma yang berhasil melakukan perlawanan, kabur ke kebun anggur, dan sempat terjatuh akibat tersandung sebuah batang kayu, hingga kemudian berhasil ditemukan oleh Mr. X. Terlihat, Mr. X sempat mengaktifkan alat pengendalinya. Namun, alat tersebut tentu saja tak berpengaruh kepada Emma, yang telah lebih dulu melepasnya. Emma pun kemudian kembali kabur. Dengan sebuah batang kayu yang ditemukannya, Emma menjebak Mr. X dan kemudian langsung memukul jatuh Mr. X hingga tak sengaja tertimpa batang kayu yang tajam,
yang seketika langsung membuatnya koit. Truth of all truth. Emma kemudian mengambil sebuah alat pengendali yang berada di sakunya Mr. X, dan setelah itu dia bertemu dengan suaminya yang datang. Dengan cerdiknya, Emma bersandiwara di hadapan suaminya itu dengan berpura-pura telah diserang oleh Mr. X yang dia anggap sebagai dalang yang telah meneror mereka berdua. Namun sialnya, suaminya itu ternyata menyadari sandiwara yang dilakukan oleh Emma setelah melihat darah yang mengalir di telinganya Emma, dan kemudian menahan Emma yang ingin membawanya pergi dengan mengajaknya kembali bersama ke dalam villa dengan alasan untuk mengambil semua barang-barangnya yang tertinggal. Emma pun tak ada pilihan selain menurutinya. After you. Saat di dalam, Emma yang khawatir sandiwaranya ketahuan, kemudian mengaktifkan alat pengendali untuk melumpuhkan suaminya. Namun sialnya, alat tersebut ternyata berada di atas meja. Merasa rencananya telah terbongkar, Henry kemudian langsung melancarkan aksi brutalnya kepada istrinya itu. Mereka berdua pun bergulat. Emma yang berhasil melawan mencoba untuk kabur, sebelum pada akhirnya langkahnya kembali berhasil dihentikan oleh suaminya dengan menggunakan sebuah pisau. Emma mencoba bangkit dan kembali berhasil membuat suaminya jatuh dengan sebuah botol, dan kemudian langsung kabur ke ruangan rahasia milik Mr. X. Di tempat ini, Emma mengambil pistol penanam alat aneh milik Mr. X dengan maksud untuk menyerang suaminya. Namun sialnya, tiba-tiba rencananya ketahuan. Namun untungnya Emma berhasil menanamkan sebuah alat pengendali itu ke kepala suaminya, yang kemudian membuat suaminya itu marah dan mendorong Emma hingga terjatuh. Kini, Henry pun berniat untuk menghabisi Emma dengan menggunakan pistol penanam yang kini berada di tangannya. Merasa terancam, Emma kembali bersandiwara dengan mengatakan bahwa dia telah sadar dan begitu mencintai suaminya itu. Dan saat suaminya lengah, Emma langsung mengaktifkan alat pengendali yang berada di tangannya. Dan seketika tentu saja membuat Henry menjerit kesakitan. I loved you! Setelah itu Emma pun langsung kabur dari tempat itu dengan menggunakan sebuah mobil milik suaminya. Di tengah jalan, dia bertemu dengan Joe yang sedang mengalami kecelakaan, dan kemudian menolong pria tersebut dengan membawanya pergi bersamanya. Just Emma. Film pun akhirnya selesai. Benar-benar ending yang begitu mengagumkan. Nah, bagaimana menurut kalian tentang film ini? Terima kasih saya ucapkan karena telah bersedia mampir dan juga menonton alur singkat film yang saya sampaikan. Dan seperti biasa, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye. Thank you.